matahari. Demi bulan apabila dia mengiringi matahari. Sebagian ahli tafsir mengatakan, idza talaha bis-sayr, apabila bulan itu mengiringi matahari itu dalam perjalanannya. Dan sebagian mengatakan apabila bulan itu mengiringi matahari pada cahayanya. Dan selama ayat itu mengandung ini dan ini, ya maksudnya mencakup ini dan ini, ya mencakup kedua makna itu, maka kaidah dalam ilmu tafsir bahwasanya ayat apabila dia memiliki ihtimal, kemungkinan dua makna, yang mana dua makna itu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka wajib diambil seluruhnya. Seluruh penafsiran itu diambil. Benar semuanya. Jelas ya? Karena kata beliau, mengambil dua makna seluruhnya, ini lebih luas di dalam makna. Lebih luas di dalam makna. Maka kita mengatakan, idza talaha fis-sayr, apabila bulan itu mengiringi matahari dalam perjalanannya. Maknanya apa? Kata beliau, karena bulan itu senantiasa lambat pada setiap hari. Lebih lambat dari matahari pada setiap harinya. Setiap hari dia lambat, setiap hari dia lambat, begitu. Berkurang terus. Maka engkau akan mendapatkan pada awal bulan itu lebih dekat di daerah timur. Apabila dia di pertengahan bulan, lebih jauh dari arah timur. Lebih jauh. Karena dia senantiasa mundur pada setiap harinya. Maksudnya di sini, ikhwah, matahari itu, bulan itu senantiasa mengiringi matahari dalam perjalanannya yang kita saksikan di bumi. Sehingga didapatkan di awal bulan itu berdekatan dengan matahari, maksudnya tempat terbitnya matahari. Bukan ya, tempat terbenamnya matahari di arah barat, fil maghrib. Tempat terbenamnya matahari. Jadi ketika matahari terbenam, langsung muncul bulan, kan begitu? Iya. Dia berdekatan. Dan di pertengahan bulan itu semakin jauh dari matahari. Ya, semakin jauh. Awalnya di awal bulan dia muncul ya. Kemudian tenggelam lagi. Terus muncul lebih jauh lagi. Mundur lagi ya. Tenggelam lagi. Sampai pertengahan bulan lebih jauh dia. Jelas? Mundur lagi. Iya. Sampai dia ke timur. Jelas ini? Ini yang beliau tafsirkan masuk dalam kategori idza talaha. Apabila dia mengiringi matahari. Bulan di dalam perjalanannya. أو إذا تلاها في الإضاءة لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بينا واضحا. Dan makna yang kedua, إذا تلاها في الإضاءة, apabila bulan itu cahaya bulan itu mengiringi cahaya matahari. Karena apabila matahari itu terbenam, langsung muncul cahaya bulan. Jelas? Langsung muncul cahaya bulan. Kalau yang pertama tadi bulannya, kalau ini cahayanya. Dan beliau katakan tadi, ini mencakup kedua-duanya ya. Iya.
Terlebih lagi firrubu' ats-tsani, tatkala dia pada seperempat yang kedua. Ar-rubu' ats-tsani ila nihayat ar-rubu' ats-tsalits, sampai akhir rubu' yang ketiga. Maka di situ cahaya bulan sangat jelas. Di situ cahaya bulan sangat jelas. Yani idza madha sab'ata ayyamin ila an yabqa sab'ata ayyamin yakunu ad-daw'u qawiyyan. Maksudnya kata beliau, apabila sudah berlalu 7 hari dari awal bulan ini. Sepekan di awal bulan. Berlalu 7 hari sampai sisa 7 hari di akhir bulan. Antaranya ini. Jadi di awal bulan 7 hari dan sisa 7 hari di akhir bulan. Di antaranya ini, kata beliau, cahaya bulan itu sangatlah kuat, sangat terang. Jelas ya? Dan ini yang disaksikan. Adapun di 7 hari pertama dan 7 hari terakhir, bahwa dhaif. Cahaya bulan itu sangat lemah. Ada cahayanya tapi lemah. Terlebih lagi ketika tanggal berapa? 13, 14, 15. Pada setiap bulannya, di situ cahaya bulan sangat sempurna. Dia mengiringi matahari di dalam cahayanya. Kata beliau, wa ala kulli halin fa inna idha'at al-qamari la takunu illa ba'da dhahabi dhaw'i asy-syamsi kama huwa zahir. Sebagai kesimpulan, maka sungguh cahaya bulan itu tidak akan muncul kecuali setelah hilangnya cahaya matahari, sebagaimana yang zahir kita saksikan. Tidak akan pernah bersamaan. Cahaya bulan muncul setelah hilangnya cahaya matahari. Ketika cahaya matahari muncul, pasti cahaya bulan hilang. Naam. فَأَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالشَّمْسِ لِأَنَّهَا آيَةُ النَّهَارِ وَبِالْقَمَرِ لِأَنَّهُ آيَةُ اللَّيْلِ. Maka Allah pun dalam surah ini bersumpah dengan menggunakan matahari demi matahari. Karena matahari itu adalah tanda-tanda siang. Dan Allah bersumpah demi bulan karena bulan itu adalah tanda-tanda datangnya malam. Nah, selanjutnya Allah berfirman, "Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha mutaqabilat." Wan nahari idza jallaha, idza jalal arda wa bayyanaha wa waddahaha li'annahu naharun tatabayyanu bihi al-ashya' wa tattadih. Wal laili idza yaghshaha idza yughatti al-arda hatta yakuna kal 'iba'ati al-mafrushati 'ala shay'in min على شيء من الأشياء وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك لأنك أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء وهذا معنى قوله والليل إذا يغشاها. Selanjutnya Allah melanjutkan sumpahnya wan nahari idza jallaha, dan demi siang
Lihat bagaimana indahnya bentuk sumpah Allah. Yang pertama digunakan sebagai bentuk sumpah apa? Matahari. Bulan. Setelah itu bulan. Setelah itu siang. Yang tadi matahari adalah tanda-tanda apa? Tanda-tanda siang. Dan demi siang apabila dia meneranginya. Maksudnya menerangi bumi. Dan demi malam apabila dia menutupinya. Menutupi apa? Bumi. Ini kata beliau mutaqabilat, saling berlawanan. Siang dan malam. Wan nahar idza jallaha, dan demi siang apabila dia meneranginya. Apabila dia menerangi bumi dan menjelaskannya, wa waddahaha, dan membuat bumi itu semuanya terang. Karena siang itu segala sesuatu itu menjadi jelas. Segala sesuatu itu menjadi nampak. Kemudian Allah berfirman, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila dia menutupinya. Menutupi apa ini? Dia menutupi bumi. Tatkala malam itu menyelimuti bumi sampai dia seperti al-iba'ah al-mafrushah. Ya, seperti sesuatu yang ditutup dengan selimut. Dan ini sangat jelas. Sangat jelas, sangat nampak kita bisa saksikan apabila matahari itu terbenam sementara engkau berada di atas pesawat. Di atas pesawat terbang. Ya, kita di atas ya. Matahari mulai tenggelam. Engkau akan mendapatkan bahwasanya bumi itu sangat hitam di bawahmu. Karena engkau sekarang berada menyaksikan matahari disebabkan karena tingginya kita di pesawat. Akan tetapi bumi yang berada di bawah engkau, tatkala matahari itu tenggelam, engkau mendapatkan dia sangat hitam, seperti bumi itu ditutupi, diselimuti dengan selimut yang hitam. Dan inilah makna dari firman Allah, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila dia menyelimuti, menutupi bumi. Ya. Ini yang naik pesawat, yang pernah naik pesawat mungkin ya, dia saksikan ketika kita naik pesawat, ketika di udara pas tenggelam matahari. Ketika di bumi kita di bumi sudah mulai terbenam matahari, kita naik itu masih terang, kan begitu? Iya, di atas masih terang. Saksikan di jagat raya bagian langit itu semuanya masih terang. Tapi tatkala kita melihat ke bawah, semuanya gelap, seperti bumi itu diselimuti betul. Bumi ini sangat gelap, sangat hitam, diselimuti. Dan inilah makna firman Allah, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila dia menutupi bumi itu. Maka dari itu jemaah sekalian, di dalam hukum orang yang naik pesawat itu tatkala dia berpuasa punya hukum tersendiri. Iya. 5 menit sebelum berbuka puasa, pesawat terbang naik ke atas. Sampai di atas, tadinya sudah mau terbenam matahari ketika di bandara, ternyata di atas sangat terang. Bagaimana ini? Apakah kita berbuka atau tidak? Jawabannya tidak boleh berbuka. Diperpanjang waktu puasanya. Kenapa? Karena kita sekarang menjadi penduduk langit, ya, penduduk di atas ya. Iya, bukan lagi penduduk di bawah. Seandainya kita di bawah, terbenam ya. Tapi tatkala kita di atas, semakin nampak matahari, nanti terbenam betul, kelihatan di atas, baru bisa berbuka puasa. Jelas? Iya. Inilah jemaah sekalian. Ya.
Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan malam itu sebagai alat untuk bersumpah. Karena dahsyatnya dan hebatnya malam itu mampu menyelimuti bumi dengan kegelapan. Baik. Belum sih? Sudah, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illallah. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض السماء والأرض متقابلات والسماء وما بناها قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبناها وبناؤها لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam ayat berikutnya, was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi bumi dan bangunannya. Dan demi bumi dan bangunannya. Allah selanjutnya bersumpah dengan bumi. Jadi di sini ada beberapa bentuk sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk bersumpah. Yang pertama, matahari dan cahayanya. Kemudian bulan dan apa yang dia terangi. Bulan dan pengiringannya terhadap matahari. Apalagi siang, kemudian malam. Ya, ini berapa makhluk yang digunakan Allah untuk bersumpah. Kemudian sumpah berikutnya, was-samaa'i wa ma banaha. Kata penulis rahimahullah, was-samaa'i wa ma banaha wal ardi, as-sama' langit, wal ard dan bumi, ini mutaqabilat, keduanya ini saling berlawanan. Langit dan bumi. Iya. Was-samaa'i wa ma banaha, sebagian ahli tafsir berkata sesungguhnya ma di sini adalah mah masdariyah yang maknanya was-samaa'i wa banaha wa bina'uha, demi langit dan bangunannya. Bina pembangunan ya, bina'uha pembangunan langit itu. Karena langit itu sangat besar
disertai dengan ketinggiannya dan luasnya dan kekuatannya. Dan selain daripada itu, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada langit. Dan di langit itu jemaah sekalian, ada tanda kebesaran Allah yang sangat agung. Allah menciptakan langit sebagai atap terhadap bumi. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Dan atap yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak memiliki satu tiang pun. Dan tidak ada sedikit pun yang retak yang kita lihat dari kesempurnaan penciptaan langit. Nah, demikian pula kata beliau, pembangunan langit itu yang sangat kokoh, muhkam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur." Engkau tidak akan melihat pada ciptaan Allah Ar-Rahman min tafawut, sesuatu yang tidak sempurna atau sesuatu yang tidak seimbang. Kemudian kata Allah, farji'il basar. Sekarang ulangi, lihat lagi. Perhatikan lagi ciptaan Allah itu, terutama langit. Hal tara min futur. Apakah ada celah yang kalian lihat? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian kata Allah, kembalikan lagi, lihat lagi. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua kalinya. Niscaya pandanganmu akan senantiasa berputar pada hal tersebut. Bahwasanya tidak ada sedikit pun celah yang kita dapatkan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada yang retak-retak. Tidak ada lagi tiangnya. Bukan cuma tiang tengah yang tidak ada, tapi tiangnya memang tidak ada seluruhnya. Sementara Allah nyatakan langit sebagai apa? Saqfan mahfudha. Atap yang terjaga. Tidak pernah runtuh, tidak pernah pecah, jatuh sedikit-sedikit, tidak. Baik. Dan di sini jemaah sekalian ada dalil yang menunjukkan bahwasannya langit itu adalah sesuatu yang hakiki, yang memang benar ada bangunannya. Allah nyatakan was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan bangunannya. Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang kufar dari kalangan ilmuwan mereka, mengatakan bahwasanya langit itu hanyalah jarak pandang. Begitu ya? Langit itu hanyalah jarak pandang yang sangat jauh, batas terakhir jarak pandang manusia, itulah yang kita lihat sekarang warna biru. Yang sebenarnya kalau kita naik, astronot itu naik, tidak ada bangunan yang didapatkan di atas. Ini kuat. Sementara Allah nyatakan dalam Al-Quran, was-sama'i wa ma banaha, demi langit dan demi bangunannya, ya, dan bangunannya. Dan Allah nyatakan dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa ja'alna as-samaa'a saqfan, dan kami jadikan bumi itu langit itu sebagai apa? Atap. Iya. Yang senantiasa terjaga. Demikian pula yang merupakan bantahan terhadap pendapat itu, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya langit itu terdiri dari berapa?
7 lapis langit. Iya, 7 lapis langit. Hanya antara bumi dengan langit yang pertama itu jaraknya sangat jauh. Sehingga seluruh astronot itu terkadang mungkin belum dapat langit yang pertama, sudah mengatakan tidak ada langit. Hanya jarak pandang terakhir saja. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas jemaah sekalian, ya, apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, itulah yang benar. Karena Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan seluruh manusia. Bahkan Allah yang menciptakan akal orang-orang yang mampu ya berpikir itu dan meneliti itu, yang mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jelas? Allah yang menciptakan, pasti Allah yang lebih mengetahui. Jelas ini? Nah, kata beliau selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sumpahnya, wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi, sekarang bumi ya, lawan daripada langit. Dan demi bumi, wa ma tahaha. Dan apa yang baik. Dan demi bumi dan hamparannya. Dan hamparannya. Bumi ini terhampar. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wal arda madadnaha. Dan bumi kami telah hamparkan. Lihat bagaimana bumi ini terhampar. Seandainya tidak terhampar jemaah sekalian, tidak mungkin kita bisa hidup dengan tenang di atasnya. Ya, semuanya miring. Tapi Allah jadikan bumi ini sangat luas, terhampar. Yani al-ardu wa ma sawwaha hatta kanat mustawiyah wa hatta kanat laysat layyinatan jidda wa laysat qawiyatan falbatan jidda bal hiya munasabatun lil khalqi ala hasabi ma taqumu bihi hawaijuhum wa hadha min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi an sawwa lahumul arda wa ja'alaha bainal layyin والخشونة إلا في مواضع لكن هذا القليل لا يحكم به على الكثير. Kata beliau, yakni bumi wa ma sawwaha dan penghamparannya atau apa namanya? Keseimbangannya, keseimbangan bumi dan keseimbangannya. Sampai bumi itu benar-benar lurus, seimbang. Beliau melanjutkan penjelasan berikutnya apa yang dimaksud dengan seimbang. Sampai-sampai bumi itu tidak sangat lunak, demikian pula tidak sangat keras. Lihat tanah. Kebanyakan dari tanah itu tidak sangat lunak. Ya, seperti lumpur misalnya, sulit mau ditanami, apa itu? Seperti lumpur Lapindo sana, apa yang dihasilkan kira-kira? Iya. Demikian pula dia tidak sangat keras. Seperti batu misalnya, tidak diketahui ya apa yang bisa tumbuh daripadanya. Allah jadikan apa? Seimbang, pertengahan antara lunak dengan keras. Bahkan dia, kata beliau, bumi itu sangat cocok bagi hamba, bagi makhluk, sesuai dengan apa yang bisa memenuhi kebutuhan makhluk itu. Karena bumi, tanah itu tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, sehingga manusia bisa menanam daripadanya untuk memenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Jelas ini kuah? Kata beliau, dan ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan bumi dan menjadikannya antara lunak dan
antara lunak dan keras. Tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras. Kecuali pada sebagian tempat saja. Pada sebagian tempat ada memang yang lunak sekali. Lumpur misalnya. Sebagian tempat ada yang keras sekali. Tanah yang berbatu misalnya. Tapi ini sangat sedikit. Kebanyakannya apa? Kebanyakannya, ya apa yang kita saksikan sekarang. Tidak keras dan tidak lunak. Akan tetapi kata beliau yang sedikit ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum untuk bisa menghukum yang banyak. Ya, jadi yang sedikit maksudnya ini tidak dianggap. Memang ada sedikit pada beberapa tempat, ada yang terlalu lunak, ada yang terlalu keras. Tapi ingat itu hanya sedikit. Dan tidak ada bandingannya tatkala dibandingkan dengan apa? Ya, yang sederhana ini. Baik. Wa nafsi huwa ma sawaha. Nafsun huna wa in kanat wahidah lakin al-muradu al-umum yakni kull nafsin. Wa ma sawaha yakni sawaha khilqatan wa sawaha fitratan wa sawaha khilqatan haitsu khalaqa kull shay'in 'ala al-wajhi alladhi yunasibuhu wa yunasibu halahu. Qala Allah Ta'ala alladhi a'ta kull shay'in khalqahu ay khalqahu al-munasib lah. Thumma hada ay hadahu limasalihihi wa kadzalika sawahu fitratan wa la siyama al-bashar. Fa inna Allah ja'ala fitratahum 'ala al-ikhlas wa at-tauhid kama qala ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Kata beliau, wa nafsi wa ma sawaha, dalam firman Allah, dan demi jiwa. Wa ma sawaha, dan penyempurnaan, kesesuaian penciptaan manusia. Yakni penciptaannya itu disesuaikan makhluk. Jiwa-jiwa manusia diciptakan dengan seimbang, sesuai betul. Jiwa yang dimaksud di sini, walaupun datang dalam bentuk mufrad satu saja, akan tetapi yang diinginkan di sini adalah umum, yakni seluruh jiwa. Wa ma sawaha, yakni sawaha khilqah. Sawaha, yakni diselaraskan, dicocokkan penciptaan manusia, dicocokkan dengan fitrahnya. Ini. Allah menjadikan penciptaan segala sesuatu itu dalam bentuk yang memang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Allah berfirman, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalaqa." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya, yaitu khalaqahu al-munasib. Allah menciptakan penciptaan yang sesuai baginya. Jadi masing-masing yang diciptakan Allah itu sesuai. Kenapa Allah ciptakan manusia dalam bentuk seperti ini? Sesuai dengan keadaannya. Allah ciptakan laki-laki begini bentuknya sesuai dengan keadaannya. Allah ciptakan wanita seperti ini, ya, sesuai dengan keadaannya. Allah ciptakan binatang. Binatang pun berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Lihat sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat pada seekor burung saja, ya, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ada yang panjang paruhnya, ada yang pendek. Kalau mau diteliti, ternyata yang panjang paruhnya ini makanannya ikan-ikan yang ada di sungai, di lautan, di pinggir-pinggir lautan, sehingga dia bisa menangkap, ya, walaupun airnya itu agak dalam. Jelas? Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Kenapa ada burung yang diciptakan pendek paruhnya? Ya, sesuai dengan makanannya. Jelas? Iya. Ada binatang yang diciptakan kuat berlari.
Ada binatang yang diciptakan tidak bisa berlari. Apa itu? Hah? Mana lebih cepat berlari, landak dengan bekicot? Lihat di sini jemaah sekalian, penciptaannya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang diciptakan punya bakat keras sekali, ada yang lembek sekali, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Demikian pula manusia jemaah sekalian, ada yang memiliki bakat ini, ada yang memiliki bakat itu, ada semuanya masing-masing diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, semuanya sesuai, sawaha. Jiwa-jiwa yang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dari sini jemaah sekalian betapa sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala kita saksikan. Nah, kata beliau summa hada, kemudian Allah memberikan hidayah. Ai hadahu limasalihihi, yaitu Allah berikan dia petunjuk sesuai dengan maslahat yang bisa dia dapatkan sesuai dengan kebaikannya masing-masing. Manusia diberikan petunjuk untuk bisa mencari kebaikan untuk dirinya. Binatang pun ada petunjuk bagi mereka. Iya. Ya, bagaimanapun gobloknya itu binatang, pasti dia tahu kalau ini berbahaya bagi dirinya. Binatang apa yang paling goblok? Hah? Himar, keledai. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, himar, binatang yang dikenal oleh orang Arab sebagai binatang dungu, paling goblok. Tapi bersamaan dengan itu himar tetap bisa mengetahui ini yang cocok untuk dia makan, ini yang tidak. Iya. Kalau ada bahaya, dia tahu bisa berlari. Lihat bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Terlebih lagi jemaah sekalian terhadap manusia. Bukan sekadar hidayah untuk maslahat dunia saja, tapi hidayah yang lebih jauh daripada itu adalah untuk bisa mengetahui yang mana maslahat untuk dirinya dunia dan akhirat. Nikmat yang sangat besar. Kita lihat seekor ayam jemaah sekalian yang punya anak banyak sekali, dia bawa ke sana kemari. Iya. Dia tidak mau mematuk anaknya dan dia tidak mau menginjak anaknya. Kalaupun terkadang ada yang terinjak tidak sengaja. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Bagaimanapun ya singa itu bisa memangsa hewan yang lain, tidak ada yang memangsa anaknya sendiri. Jelas? Ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha." Dan jiwa-jiwa yang Allah ciptakan dan sesuai dengan apa yang cocok bagi mereka. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah Allah yang memberikan segala sesuatu penciptaannya kemudian diberi hidayah. Wa kadzalika sawwahu fitratan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencocokkan penciptaan makhluk itu dengan fitrahnya. Masing-masing punya fitrah. Apa itu fitrah? Asal penciptaan yang masih jernih, yang masih bersih. Dan kebanyakan binatang seperti ini. Sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Jelas? Iya. Demikian pula manusia. Dia tercipta berada di atas fitrahnya yang jernih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Iya. Kata beliau, terlebih lagi manusia. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia itu di atas kalimatul ikhlas, yaitu kalimatul tauhid. Asal penciptaan manusia mengenal Rabbnya, tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Kalaupun setelah dia terlahir, dia dewasa dan menyembah kepada selain Allah, berarti dia keluar dari fitrah. Paham? Asal penciptaan manusia berada di atas kalimatul ikhlas, kata beliau. Dan tauhid, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa.
maka tegakkanlah wajah-wajah kalian. Ya. Tegaklah kalian. Maksudnya, beragamalah kalian terhadap sebuah agama yang lurus ini. Bagaimana agama yang lurus itu? Dia adalah fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dia adalah fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan kepada manusia. Jadi asal penciptaan kita jemaah sekalian, fitrah kita tatkala terlahir seluruhnya paham Allah itu esa. Allah itu satu. Jelas? Iya. Hanya karena banyaknya syaitan yang ada di permukaan bumi ini sehingga manusia terkadang keluar dari fitrahnya. Jelas ya? Jadi, tatkala kita mengajak manusia kepada tauhid, berarti kita mengajak mereka kepada fitrah. Asal penciptaannya. Iya. Sementara jemaah sekalian, tatkala kesyirikan itu telah menyebar di suatu daerah, ada orang yang mendakwahkan tauhid, langsung dikatakan agama baru. Masa tidak mau lagi ziarahi kuburannya neneknya? Masa tidak mau lagi melakukan tinja, nazar kepada arwah nenek moyangnya? Masa tidak mau lagi lempar telur ke sungai? Ini semuanya diherankan. Sementara dakwah tauhid itu adalah dakwah yang mengembalikan manusia kepada fitrah. Asal penciptaan manusia ini fitrahnya. Jelas ya? Allah yang nyatakan di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Nah, sekiranya cukup dari ikhwah. Subhanallah. Alhamdulillah.